yang hidup, pemilik hidupku. In my life there's only you. Anak-anak muda dalam Tuhan, Shalom semuanya. Shalom. Ada semangat untuk memuji Tuhan pada malam hari ini, amin. Saya undang semua untuk kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mau naikkan pujian, penyembahan yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Kita naikkan suara kita, kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan yang baru lagi yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Setiap kami yang berdiri di tempat ini, bahkan dimanapun yang kami berada sampai saat ini Tuhan. Kami memberikan pujian penyembahan yang terbaik hanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami angkat suara kami tinggikan Kau Tuhan. Kami naikkan syukur. Kami tinggikan Engkau. It's time for the world to know your name. It's time for the world to feel your love. It's time for the world to receive your grace. It's time that the hope will not let down. Send us, Lord. Oh, send us to those who need you. As we ask for more of you. Give us a heart. Give us a heart to love more. As we ask for more of you. Fill us with your spirit, Lord. Fill us with your spirit. Fill us with your power. Fill us with your glory, Lord. As we come together, fire burning in my soul, a passion for the lost, empower us again. Oh, as we come together. Ooh, hallelujah. Sama kita nyanyikan lagu ini. It's time for your light to shine on us. It's time
Spirit move, oh Lord. As we come together, Let your spirit move, Lord. Let your spirit move. Let your spirit move. Let your spirit Let your spirit move. Let your spirit move, oh Lord. Oh, As we come together, and let your spirit move. and let your spirit move. Let your spirit move, oh Lord. Oh, as we come together, let your spirit move. Let your spirit move. Let your spirit move, oh Lord. Oh, as we come together, fill us with your spirit. Fill us with your power. Fill us with your glory, Lord. Oh, as we come together, fire burning in my soul, and passion for the lost, empower us again. Oh, as we come together, fill us with your spirit, fill us with your power, fill us with your glory, Lord. Oh, as we come together, fire burning in my soul, a passion for the lost, empower us again. Oh, as we come together. Berikan dasar yang kemuliaan hanya bagi Segala pujian kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami siap untuk memuji, kami siap untuk meloncat bersuka cita bagi Tuhan. Yang siap bersuka cita sama saya, sama-sama katakan. Amin. Katakan. Amin. Amin. Apapun keadaan kita saat ini, kita ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Siap yang lompat bagi Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Yeah. Sebab Dia Allah kita yang layak disembah dan terima pujian dari setiap kita. Hey. Hanya Yesus batu karang yang teguh. Sama-sama dengan saya katakan. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya. Haleluya, haleluya, dahsyat Siap melompat bagi Tuhan. Amin. Sama-sama katakan. bersorak, nyatakan Yesus. Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, majukan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bapa Raja kami yang layak terima pujian. Yesus. Kau Yesus batu penjuru, Dari mula keselamatan kami Tuhan. dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, Amin. penyelamat yang bangkit dan hidup. Angkat tangan saudara katakan haleluya. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya. Haleluya,
sederhana. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan percaya, Yesus Tuhan, Yesus Tempat perlindungan, tempat perlindungan, gunung pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. beri tepuk tangan meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Masih ada semangat? Amin. 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 Kita ini dulu, ucap yel-yel kita biar lebih semangat. Amin. Amin. Dynamite generation for Jesus. For Jesus, for Jesus, for Jesus. Ha! Sekali lagi kurang semangat. Dynamite generation. For Jesus, for Jesus, for Jesus. Ha! Beri tepuk tangan meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Hey. Kita mau bersyukur bagi Tuhan buat kebaikan. Yeah. Katakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta setuju menyembah. Agunglah kebangkitanku, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Kau Raja kami. Sama-sama katakan buat Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang
amin. Kita mau datang sama Tuhan dan kita mau nyatakan melalui lagu ini, hanya Yesus yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang sempurna. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Ini pernyataan cinta kami kepadamu Tuhan. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu Tuhan, damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Kau terindah Bapa, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Kau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Katakan lagu ini dengan manis. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Lebih manis lagi kau katakan, Engkau terindah, Engkau termulia Tuhan, termegah, termulia. Kami mau nyatakan Tuhan, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Mari kita agungkan Dia, kita angkat suara kita, pujian penyembahan yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Engkau terindah dalam hidupku, Kau segalanya. Kau terindah
Haleluya. Bapak, kami ucap syukur Tuhan, Kau begitu luar biasa, hadirat-Mu begitu luar biasa Tuhan malam hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau sertai, Kau berikan hikmat Tuhan. Biarkan Roh Kudus yang dapat berbicara di malam ini. Berikan kami juga telinga yang mau mendengar, agar apa yang Kau sampaikan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Ya, terima kasih kepada pemain musik, kan biasanya seperti itu. Kalau pembukaan-pembukaan kan biasanya seperti itu. Terima kasih kepada pemain musik yang luar biasa. Ya, shalom. Ya, sekali lagi kita kan anak muda semua di tempat ini. Shalom. Shalom, luar biasa. Oke. Ya, malam hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang beberapa hari belakangan ini sungguh menjadi suatu pelajaran lah. Jadi kayak suatu hal yang mengingatkan saya gitu luar biasa, dan saya mau membagikan kepada kita semua di tempat ini karena saya percaya pelajaran hidup yang luar biasa itu harus dibagikan. Jadi supaya kita semua dapat mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja dan kita dapat menjadi lebih baik. Tema malam hari ini yang saya mau bagikan ke kita semua itu sisi terang, ya. Jadi temanya namanya sisi terang. Kalau di Inggriskan itu kan namanya bright side. Jadi bright side. Nah, yang mau saya tekankan pada malam hari ini itu apa itu bright side, apa itu sisi terang di dalam kehidupan kita yang sebenarnya sudah ada, cuman kadang kita tidak berpikir ke arah sana atau kita lupakan atau ya tidak terpikir gitu loh. Kalau misalnya ternyata kita itu selalu punya sisi terang di dalam kehidupan kita. Kita buka di firman Tuhan Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Ya, mungkin kita semua sudah tahu firman Tuhan ini sering sekali kita dengar. Dan biarlah ini menjadi suatu hal yang dapat mengingatkan kembali. Oke, Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Sudah? Sudah ya? Oh, itu bukan ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Ya, kita semua sudah buka ya. Tunggu atau langsung kita baca aja ya. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Di ayat firman ini, di ayat 8 ya, Tuhan sudah mengingatkan untuk selalu berpikir yang baik dan benar. Coba dibuka ayat 8, ditampilkan. Di sana dikatakan bahwa saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Jadi semua itu berawal dari pikiran kita. Nah, sisi terang yang saya maksud di sini itu adalah mindset atau pola pikir manusia. Pola pikir kita itu ada dua, ya baik dan jahat. Adam waktu dicoba di Taman Eden, ada pohon apa yang gak boleh dimakan? Pengetahuan yang
baik dan buruk. Jadi selalu ada dua sisi koin, kayak kita tahu biasanya peribahasa orang-orang pakai koin, ada depan, ada gambar atau angka kayak gitu. Selalu ada dua sisi. Uang kertas juga ada dua sisi, semua dua sisi. Kenapa kok dua sisi? Itu menunjukkan bahwa semua itu ada pilihan. Tidak pernah tidak ada pilihan. Jadi kalau misalnya kita merasa kayak, oh nggak bisa ini, jalan ini buntu, itu tidak mungkin. Pasti ada jalan keluar. Cuman kita mungkin tidak melihat. Kita tidak melihat jalan keluarnya, kita tidak melihat apa yang harus dilakukan kalau misalnya kita menghadapi suatu masalah atau ada tembok gitu. Karena kita tidak melihat dari sisi satunya, tapi kita hanya melihat satu sisi. Nah, di sini di ayat 9 dikatakan apa yang kita ketahui. Jadi di ayat 9 dikatakan apa yang telah kau pelajari dan apa yang telah kamu terima. Saya percaya di tempat ini yang mendengarkan live streaming juga bahwa kita semua itu, ya mungkin ada yang orang Kristen baru lah, ada yang baru percaya Tuhan, tapi saya rasa semuanya lebih dari 1 tahun lah. 1 tahun kita menerima firman Tuhan setiap minggu, atau misalnya ada yang rajin setiap hari baca Alkitab. Kita sering baca firman Tuhan kalau baca firman Tuhan. Tapi kan kita semua tahu apa yang Tuhan mau. Firman Tuhan dikatakan apa, semua itu kita tahu. Kurang lebih lah. Cuman kan supaya lebih tahu harus baca setiap hari. Jadi apa yang telah kau pelajari dan apa yang telah kamu terima. Kita menerima apa yang Tuhan mau di dalam Alkitab. Itu kenapa kok kita harus lebih sering baca Alkitab lah, supaya tahu apa yang Tuhan mau. Jadi dari apa yang kita pelajari itu apa yang kita pikirkan. Kita sudah menerima banyak firman Tuhan. Nah, kita tahu mana yang baik, mana yang tidak berkenan buat Tuhan, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang dosa, mana yang bukan, mana yang baik, mana yang jahat. Itu kan sudah tahu ya, dari beberapa lah sudah tahu dari firman Tuhan dan sebagainya. Nah, yang mau saya kasih garis bawah di sini itu, dari apa yang kita sudah ketahui, dari apa yang sudah kita pelajari itu, itulah yang merubah atau membuat suatu pola pikir di dalam kita. Jadi mindset kita itu diatur sama apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, dan itu terpengaruh dari lingkungan pertama. Jadi yang pertama itu terpengaruh dari lingkungan. Semua tahulah kalau yang ayat firman Tuhan di Amsal 27 ayat 17 yang dikatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kalau mau dipikir lebih lanjut, kenapa kok pakai kata besi? Kenapa kok nggak yang lain? Emas gitu atau apalah. Kita imajinasi sebentar lah, bayangin gitu. Besi, sebuah besi, bentuk apapun terserah. Besi itu nggak bisa rusak. Besi itu kalau dipanasin leleh, tapi tetap besi. Besi kalau dihantam ke tembok penyok tetap besi, tapi tidak rusak, cuman penyok. Nggak hancur, tidak hancur. Beda kalau kertas, kena air hancur, nggak berbentuk, tidak lagi jadi kertas. Tapi besi dihantam kemanapun tidak hancur, tetap menjadi besi. Nah, ini yang saya maksud di sini. Ada 2 hal yang bisa merusak mindset atau pikiran orang. Yang pertama dari luar, yang kedua dari dalam. Nah, kalau ilustrasinya itu kayak gini. Bayangin sebuah kapak itu kan depan yang buat potong kayu, apa itu namanya, itu kan terbuat dari besi. Kita beli kapak baru, masih mulus, masih bagus, tidak cacat. Dihantam ke kayu sekali, 2 kali, masih bagus. Terus menerus masih bagus. Tapi dihantam seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, lama-lama penyok. Yang dihasilkan apa? Besi kapaknya penyok, kayunya hancur. Tapi beda kalau kapak kita hantam ke besi, ditajamin. Jadi besinya kapak ditajamkan dengan besi. Itu ya hancur, tapi semakin tajam. Jadi memang harus yang sama dengan sesama. Itu kenapa kalau yang di dalam sebuah hubungan atau relationship selalu dikatakan yang sepadan. Ya salah satunya itu seperti ini contohnya gitu. Harus sama, besi ketemu besi.
Kalau kayak tadi besi ketemu kayu, ya hancur lama-lama, nggak jadi apa-apa, malah hancur. Makanya harus besi ketemu besi. Itu salah satu contoh. Nah, kalau yang dari dalam diri sendiri, kita tahu bahwa besi nggak bisa hancur. Tadi kan besi cuma bisa penyok apa sebagainya. Tapi besi itu hancur karena karatnya sendiri. Jadi besi itu bisa rusak, itu karena karatnya, karatan. Itu baru rusak. Nah, karatan itu hasilnya dari mana? Ya dari besi itu sendiri, bukan dari mana-mana. Jadi yang mau diambil dari sini itu kalau kita punya pemikiran atau pola pikir yang salah, pola pikir yang buruk, itu bukannya menghasilkan sesuatu yang bagus, tapi malah menghasilkan sesuatu yang negatif. Malah merugikan diri sendiri, lama-lama ya hancur, lama-lama bisa tidak berbentuk. Gitu. Kita coba buka di Lukas 6 ayat 45. Kita lihat di Lukas 6 ayat 45. Di Lukas 6 ayat 45 dikatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, ini ayat menjelaskan apa yang dari dalam diri kita. Kalau sudah jelek atau sudah jahat, pemikiran jahat, maka dari dasarnya jahat ya keluarnya jahat. Tapi kalau dari dasarnya baik, ya keluarnya baik. Jadi supaya kita bisa keluarnya baik terus, serupa dengan apa yang Tuhan mau, serupa dengan Tuhan, ya diisi atau dipenuhi dengan hal-hal yang positif, bukan yang jahat. Nanti jadinya ya keluar, karena isinya jahat, keluarnya jahat juga. Dan itu mempengaruhi pola pikir kita dalam menentukan suatu masalah, dalam menentukan apa sih langkah yang harus saya ambil. Kalau isinya negatif, pasti isinya putus asa, kayak wah kok nggak bisa ya, kayak gini-gini. Tapi kalau misalnya isinya positif, oh bisa kok, pasti ada jalan keluarnya dan sebagainya gitu. Nah, itu kenapa positive thinking itu penting. Nah, gampangnya itu gini, apa yang dari pikiran kita belum tentu dari hati, tapi apa yang dari hati pasti ada di pikiran. Paham ya semuanya? Jadi apa yang ada di pikiran itu belum tentu dari dalam hati, tetapi apa yang dari dalam hati itu pasti ada di pikiran. Itu kenapa pikiran kita itu yang diganggu sama iblis, tapi hati kita itu dipengaruhi oleh Roh Kudus. Jadi karena pikiran kita bisa diganggu oleh iblis, makanya pikiran itu tidak selalu baik, bisa jelek, buruk gitu. Pemikiran bisa negatif, bisa positif. Tapi kalau hati kita, kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti keluarnya yang positif. Karena hati kita bisa dipengaruhi oleh Roh Kudus, tapi pikiran bisa diganggu oleh iblis. Kayak gitu. Ini saya kasih contoh positive thinking ya. Kalau misalnya kita menghadapi suatu masalah gitu, ada sesuatu hal. Terus kalau misalnya kita berpikir, oh saya yakin kok kalau saya ngambil keputusan ini, maka tidak akan terjadi apa-apa. Jadi kalau misalnya, oh saya ngambil keputusan ini, ada dua gitu, oh yang ini, oh saya yakin yang ini pasti nggak jadi apa-apa. Itu kira-kira positive thinking apa bukan? Halo? Kalau misalnya ada dua pilihan, A sama B, kita udah timbang-timbang plus minus. Terus kita ngambil nih yang B, misal yakin B. Terus kita punya pola pikir, oh saya ambil B aja karena saya yakin kalau misalnya saya ngambil B tidak akan terjadi apa-apa. Itu kira-kira positive thinking apa bukan? Itu bukan positive thinking. Positive thinking itu waktu saya ngambil B, saya yakin kalaupun terjadi apa-apa, saya tidak kenapa-kenapa. Itu positive thinking. Jadi apapun pilihannya nanti, itu pasti jadinya positif. Kalau yang pola pikir yang pertama, kalau kita ada A sama B, kita sudah timbang-timbang. Oke, kita ambil B, keputusan rapat B. Karena kita yakin tidak akan terjadi apa-apa. Berarti kalau ngambil A, yakin akan terjadi apa-apa. Itu kan bukan pola pikir yang, ya itu pola pikir yang kurang bagus.
Tapi kalau misalnya kita ngambil B dengan pola pikir, oh saya ngambil B karena saya yakin kalaupun terjadi apa-apa tidak akan terlalu mempengaruhi saya, tidak akan terlalu fatal. Itu positive thinking. Jadi kalaupun kita nanti akhirnya keputusannya A yang benar, B yang salah, ya enggak masalah karena ujung-ujungnya kita yakin dengan diri sendiri, oh ya udah apapun yang terjadi tidak akan terlalu mempengaruhi saya. Itu baru namanya positive thinking. Nah, positive thinking itu bisa dilatih. Jadi bright side, sisi terang dalam sesuatu hal, suatu masalah itu bisa dilatih. Caranya terus menerus dipakai, terus menerus kita taruh pola pikir yang baik. Kita taruh pola pikir yang, oh enggak, kalau ada lihat sesuatu hal, jangan kayak, waduh gimana ini ya, wah terus gimana ya, itu mulai dikurang-kurangi. Kalaupun sudah terjadi, ya dipikir, oke, saya salah sebelumnya, langkah apa yang harus saya ambil? Wah gimana ya kira-kira ya, kayak gitu. Nah, itu mempengaruhi di semua aspek kehidupan. Kalau misalnya anak muda, ya yang paling fatal di relationship atau hubungan, milih pacar, milih calon suami, cowok, kalau cewek milih cowok, cowok milih cewek. Nah itu, kalau misalnya sudah ngambil, waduh. Tapi ya kalau misalnya kita pikir gini, Tuhan, menurut saya dia jodoh saya yang tepat. Ya, kalaupun ada apa-apa, nantinya ke depannya, tolong jangan terlalu merugikan saya, kayak gitu. Itu ya nggak boleh, karena keputusan kalau kita ngambil sepihak, karena kita yang pilih. Beda kalau Tuhan yang pilih. Kalau Tuhan yang pilih pasti Tuhan yang jaga. Kalau ada apa-apa, ya Tuhan yang campur tangan. Tapi kalau kita yang pilih, terus kita doa kayak gitu, ya kita salah, karena kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Oke? Bagi yang merasa, mungkin yang duduk di belakang. Jadi, ya, jadi itu kalau di relationship. Kalau contoh kesaksian pribadi saya itu di dalam urusan karir, pekerjaan. Mungkin Bapak Ibu Gembala tahu atau yang beberapa yang sudah sempat saya share tahu. Sebelumnya saya sempat memutuskan untuk mengambil suatu pekerjaan, lalu saya banyak pergumulan yang terjadi, akhirnya itu dilema yang lumayan berat, sempat lama saya kumpulkan juga, akhirnya saya juga doa dan sebagainya, akhirnya saya ambil keputusan, oke, saya resign, dan saya bekerja di STT Anugerah, STT Anugerah, tepuk tangan. Ya, sekarang, tapi kan kita percaya semua campur tangan Tuhan. Jadi masa depan setiap orang gak ada yang tahu, cuma Tuhan yang tahu. Cuman sekarang saya di STT Anugerah. Ya, lalu itu kalau contoh yang maksudnya pemikiran bahwa waktu itu saya punya masalah ini. Waduh, gimana ya? Resign gak ya? Berani apa? Coba ambil resiko gak ya? Itu kan ada masalah, tapi selalu berpikir positif, positive thinking. Ya gak apa-apa wes. Kalaupun ternyata keputusan sing tak ambil salah, ya percaya. Pasti ada jalan keluar yang luar biasa. Kayak gitu. Jadi apapun yang diambil selalu positive thinking aja. Itu lumayan sulit kalau buat orang yang sudah terbiasa pesimis. Terbiasa dengan ya terbiasa dengan hal-hal yang waduh kok nggak bisa ini kayaknya. Wah, susah ini. Belum apa-apa ngelihat sesuatu, wah mateng kon. Wah, ya opo iki. Nah, kayak gitu-gitu. Itu sudah kalau sudah terbentuk seperti itu, memang agak sulit untuk belajar positive thinking. Tapi ya dipelajari karena ini firman Tuhan sudah berkata seperti itu. Kalau kita punya pemikiran yang baik, maka yang hasil yang keluar itu juga baik. Tapi kalau pemikiran yang kita punya itu buruk, ya hasilnya juga buruk kayak gitu. Nah, kayak contoh sekarang aja, pemerintah kayak keadaan yang kita alami sekarang kan pandemi ya, pandemi udah di mana-mana dan katanya dan berita-berita juga apa semua mengatakan Jawa Timur semakin parah, kayak Surabaya semakin kena apa semua gitu. Termasuk di lingkungan sekitar saya juga beberapa anggota keluarga juga ada yang kena. Tapi kita ngelihat
pemerintah sendiri aja menganjurkan kalaupun kita terkena COVID kita harus berpikir positif. Pemerintah sendiri sudah mengatakan seperti itu. Orang yang ya bisa dikatakan bukan nggak tahu firman tapi berbeda gitu. Nah itu aja juga sudah mengajarkan kita semua, rakyat Indonesia, semua masyarakat buat berpikir positif. Karena memang itu cara yang baik gitu. Kalau misalnya kita berpikir positif, itu akan mempengaruhi sistem kerja otak, hormon dan sebagainya. Itu yang bisa menimbulkan kekebalan tubuh. Karena kalau kita tetap bahagia, nggak stres, kita nggak down, itu akan meningkatkan sistem imun, kekebalan tubuh. Kenapa? Makanya di firman Tuhan juga dikatakan senyum atau tertawa ya. Sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah itu kalau kita punya pemikiran positif bahagia kita bisa lebih sehat. Tapi bukan hanya lebih sehat. Tapi kalau mau kurus olahraga. Jadi nggak bisa tetap ketawa-ketawa tok kurus nggak bisa. Nah, saya kalau membagikan firman Tuhan itu suka ilustrasi, maksudnya kayak ada analoginya gitu. Menurut saya lebih ngena gitu. Nah, salah satu analogi yang sempat saya dapat, saya baca-baca juga untuk hal yang berkaitan dengan positive thinking itu seperti ini. Kita bayangin jam rusak, ada jam rusak. Itu udah nggak bisa dipakai. Jam rusak itu ya namanya jam yang rusak ya rusak, jam. Tapi kalau kita mau perhatikan ya, namanya jam rusak itu juga pernah menunjukkan satu kali jam yang benar dalam satu hari. Paham? Jadi jam rusak pun pernah menunjukkan pukul yang tepat dalam satu hari itu sekali. Jadi di segala situasi apapun, meskipun kita itu ada masalah yang berat pun, namanya jalan keluar itu pasti ada, meskipun tidak terlihat. Kalau kayak di Avengers yang nonton ya kita semua nonton lah ya harusnya. Kayak Dr. Strange itu yang ngomong cuma ada satu caranya buat menyelesaikan perangnya itu cuma ada satu cara. Yang akhirnya kayak Iron Man mengorbankan diri gitu. Padahal kan belum tentu itu. Pokoknya ya cuma satu, nggak tahu apa. Tapi akhirnya Iron Man mengorbankan diri. Jadi kayak meskipun kelihatannya udah nggak ada jalan keluar, pasti ada jalan keluar. Itu pasti. Jadi cuman yang mana kita nggak tahu. Kalaupun secara manusia kita nggak tahu, kita berdoa sama Tuhan. Karena Tuhan yang tahu. Saya sempat bilang ke Pak Tony dan sebagainya, contoh bahwa kalau kita menerima masalah, itu percaya Tuhan itu pasti melihat, Tuhan itu tahu. Kayak kalau sebuah kita di kelas, waktu kita dulu ujian, kalau kita lagi ujian, tes, guru itu gak pernah berbicara kan. Jadi ilustrasinya seperti itu. Kita sedang menghadapi ujian, menghadapi masalah, ya tidak, Tuhan itu mengawasi. Tapi memang sepertinya tidak ada jalan keluar karena guru nggak pernah berbicara pada saat muridnya ujian. Tapi ujian yang dikasih ke muridnya itu, gurunya tahu, oh ini bisa kok dikerjain. Karena yang ngasih ujiannya gurunya. Gurunya tahu, oh muridnya ini bisa. Makanya gurunya diam aja, suruh muridnya yang mengerjakan. Ya sama, kita kalau ada ujian ya Tuhan yang ngawasin. Tapi Tuhan tahu kita bisa kok, cuman ya jangan terlalu putus asa, kalau enggak nilainya jelek. Karena kalau misalnya kita awur-awuran menghadapi ujian, ya nilainya jelek, hasilnya nggak bagus. Tapi kalau kita sungguh-sungguh menghadapi ujiannya, ya hasilnya baik. Ya ilustrasi kayak gitulah contohnya. Nah jadi inti dari yang mau saya sampaikan itu selalu ada sisi terang dari kegelapan, selalu ada hal positif yang bisa diambil dari semua kejadian, selalu ada optimis. Kalau ada yang pesimis pasti ada optimis. Ingat mindset yang menentukan dan siapa yang menentukan mindset kita. Jadi mindset kita lah menentukan siapa diri kita. Dan dari kita sendiri dan dari orang sekitar kita. Jadi lingkungan dan diri kita sendiri itu harus punya mindset yang positif. Ya, untuk terakhir, untuk menutup apa yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini,
satu ilustrasi lagi. Ya, contoh supaya lebih dapat, karena dari kehidupan sehari-hari gitu biasanya kan lebih dapat gitu. Contohnya misalnya kita lihat lampu. Nah ini ya. Ini terang ya, lampu terang sekali kayak yang ini. Kita contohin kayak lampu, kita bayangin sebuah lampu gitu ya. Sekarang bayangin lampu itu jaraknya sekitar berapa ya? 5 meter di depan kita. Pas menghadap ke kita, 5 meter. Bayangan kita di belakang itu mungkin agak samar-samar karena lampunya 5 meter di depan. Samar-samar, itu kayak istilahnya kayak masalah kita. Terus lampu itu Tuhan. Jadi bayangannya samar-samar. Coba kita dekatin lampunya, bayangannya semakin gelap. Bayangannya semakin gelap, semakin dekat lampunya, bayangannya semakin gelap dan semakin panjang ke belakang. Itu kalau kita ibaratkan Tuhan, kita mau oke, Tuhan, saya mau mendekatkan diri saya dengan Tuhan. Saya dekat ke lampunya itu, saya dekat ke lampunya. Tapi menjadikan Tuhan itu kayak teman curhat, kayak Tuhan aku ya ono masalah ya. Kok enaknya apa ya kayak gini-gini. Terus itu kalau itu ibarat lampunya kita taruh di depan. Kita kayak sekedar kayak konsultasi sama Tuhan. Itu nggak salah. Tapi alangkah baiknya kalau lampunya kita angkat. Lampunya udah deket di depan, diangkat sampai di atas kita lampunya. Itu bayangannya udah nggak ada. Karena cahaya ke bawah, nggak ada lagi. Bayangannya udah nggak ada. Itu kalau dibayangin, kita imajinasikan, itu nggak ada bayangannya. Karena sumber pencahayaannya dari atas. Itu kalau kita jadikan Tuhan sebagai Bapa kita, sebagai bukan sekedar teman kayak kalau ada masalah gitu. Tapi kita mengandalkan Tuhan, kita percaya bahwa segala sesuatunya sudah diatur. Kita berserah kepada Tuhan. Itu kita seperti taruh lampu itu ada di atas kita. Nah kalau lampu itu sudah di atas kita, bayangannya udah gak ada. Karena bayangannya pas di bawah kita. Kemana kita jalan, kalau lampunya masih ada di atas, bayangannya di bawah kita terus. Tapi kalau kita taruh di depan, bayangannya di belakang, mengikuti kita terus. Bisa dipahami ya? Jadi kalau kita naruh Tuhan di atas segalanya, Tuhan di atas kita, maka kita pasti bisa menyelesaikan segala sesuatunya. Itu yang ingin saya sampaikan untuk menutup khotbah pada malam hari ini. Saya bisa mengundang semua pemain musik ke depan. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih atas pesan yang singkat ini Tuhan, yang ingin Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Biarlah kami dapat mengandalkan-Mu Tuhan, kami dapat meletakkan Engkau di atas segalanya. Agar kami tahu setiap langkah yang kami ambil Tuhan, kami tahu kami berjalan dengan Engkau. Dan kami tahu segala masalah yang kami hadapi pasti ada jalan keluarnya ya Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan di dalam tangan-Mu. Karena kami tahu hanya Engkau lah yang memiliki jalan yang dapat membawa kami kepada terang ya Tuhan. Dan segala masalah yang kami hadapi, kami percaya kami dapat mengandalkan Engkau. Apapun yang terjadi Tuhan dalam kehidupan kami, semua merupakan campur tangan-Mu, semua merupakan rencana-Mu Tuhan, yang dapat membawa kami kepada menjadi lebih baik, karena kami tahu masa depan kami begitu indah pada saat kami bersama dengan Kau Tuhan. Biarlah firman ini dapat mengingatkan kami semua dan dapat memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Haleluya. Amin. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Kami dari DJFC mengucapkan terima kasih kepada hambanya Ko Ivan yang telah membagikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang punya pekerjaan ini memberkati pekerjaan Ko Ivan dan masa muda Ko Ivan. Tiba saatnya kita akan menyiapkan persembahan kita dan berikan untuk pekerjaan Tuhan.
Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman yang Tuhan telah sampaikan lewat hamba-Mu. Biarlah Tuhan lewat Roh Kudus-Mu memeteraikan bagi setiap kami, supaya dalam kehidupan kami boleh memutuskan hidup benar sesuai firman, supaya orang lain boleh melihat kami, melihat Kristus dalam kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati hamba-Mu dalam tugas tanggung jawab pelayanan, diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kami tahu apa yang kami berikan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan berikan, namun biarlah persembahan kami Tuhan berkati, guna untuk pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Saya undang semua untuk kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Lord, bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. Segala pujian dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan yang sangat baik. Kami sungguh bersyukur kami boleh ada semua karena Tuhan. Kami bersyukur keberadaan kami, kalau bukan karena Tuhan tidak akan mungkin sebagaimana kami ada malam hari ini. Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan. Kami semua dalam kasih sayang Tuhan. Ketika wabah menghampiri bangsa Mesir,
umat Israel adalah umat yang disayang Tuhan, sehingga ada tudung ilahi yang melindungi semua umat Israel. Hamba mohon kemurahan Tuhan, semua kami anak-anak youth jemaat GCC, seluruh hamba Tuhan dan jemaat Tuhan GCC, seluruh umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan. Kami tetap ada dalam kasih sayang Tuhan. Karena hanya dengan berlindung kepada Tuhan, kami selalu aman. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati anak-anak youth baik dalam kuliah, pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Tuhan memberkati. Segala pergumulan mereka Tuhan tolong. Hamba percaya kesetiaan, kesungguhan, keseriusan mereka dengan Tuhan diperhitungkan oleh Tuhan. Hamba berdoa Tuhan berkati orang tua mereka, sanak saudara dan keluarga dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah raya kami besok pagi dan sore. Tuhan memberkati tim imamat dan semua yang melayani. Tuhan urapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah youth ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Anak-anak muda, terimalah berkat pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan yang penuh kepastian di dalam Tuhan. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati saudara. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Congratulations for your 4th birthday dan with Generation for Jesus. I hope you will be the salt and light for this generation. Stand up and make a decision to be an impact for your surrounding and keep up the fire in Sapinda. Finally, I give my love and support for you all. Happy birthday.